warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nana Ibu, kali ini Ibu akan membahas matematika latihan hari Jumat lalu, yaitu tentang paket 1 halaman 22. Anak-anak Ibu, buka dulu buku paketnya dan buku latihannya. Pastikan latihannya sudah dikerjakan. Sekarang kita cek dan kita koreksi sama-sama. Nah, yang salah, anak-anak Ibu yang kerjain yang salah itu boleh diperbaiki yang benar. Jawaban yang benarnya ditulis di buku tulisnya. Nah, selamat menyaksikan video Ibu. Baiklah, anak Ibu, kali ini Ibu akan membahas latihan ulangan bab 1 paket 1, yaitu halaman 22. Nah, kita bahas soal nomor 1. Soal nomor 1, penjumlahan pecahan berikut yang hasilnya 1/4 adalah. Nah, di sini nah Ibu lihat, ini penyebutnya adalah 4. Jadi antara option A, B, C, dan D, yang mana yang penyebutnya atau KPK-nya 4? 3 dan 2 apakah 4? Tidak. Ini yang B, 3 sama 4. Apakah KPK-nya 4? Tidak. Yang C, 2 dan 4. Apakah ini KPK-nya 4? Ya. Yang D, 2 dan 4. Apakah KPK-nya 4? Ya. Berarti option di sini atau pilihan kita ada 2. Ada pilihan C dan D. Sekarang kita coba cari. Masuk yang pertama. Yang pertama kita yang C, 1/2 ditambah 1/4. Nah, 1/2 ditambah 1/4. Ini penyebutnya atau KPK-nya adalah 4. Maka kita tulis 4 tambah 4. Ini caranya. 4 kita bagi dengan 2. 4 dibagi 2, 2 dikalikan dengan 1. 2 kali 1 itu 2. Habis itu 4. Yang 4 ini kita bagi dengan 4. 4 bagi 4, 1 kita kalikan di atas 1. 1 kali 1 itu 1. Kalau penyebutnya sudah sama dalam penjumlahan dan pengurangan, terlebih dahulu angka kita penyebutnya ini harus kita samakan. Biar anak Ibu enggak ragu, ini dinamakan penyebut. Dan yang satu atau di atasnya itu namanya pembilang. Nah, di sini penyebut kita kan sudah sama. 4 sama-sama 4. Tinggal kita jumlahkan. 4 berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. Apakah hasilnya diminta 3/4? Bukan, berarti ini jawabannya salah. Kita coba yang do. Yang do, 1/2 ditambah 3/4. Ini KPK-nya sama. KPK-nya 4. Berarti langsung 4 kita bagi dengan 2. 4 bagi 2, 2. 2 kali 1, 2. Di sini Ibu bikin 1 saja. Tambah langkah kedua, 4 bagi 4. 4 bagi 4, 1. 1 kita kalikan dengan 3. 1 kali 3, 3. Ini caranya yang di atas dan di bawah Ibu bedakan. Boleh penulisannya seperti ini kita pisah, dan boleh juga seperti ini kita gabung. Kalau sudah sama penyebutnya, kita tulis lagi penyebutnya 4. Ini 2 ditambah 3. 2 tambah 3 ya 5. Ini. Nah, Ibu perhatikan, ini pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Jadi bisa kita robah ke dalam bentuk pecahan campuran karena pembilangnya ini lebih besar. Berarti 5 bagi 4. 5 bagi 4 1 kan, kita tulis dulu 1 per penyebutnya di sini 4.
Nah, setelah kita tulis 4, kita coba 4 kali 1, 4. 4 kali 1 kan 4. Jadi berapa kurangnya dari 5? Kurangnya 1 kan? Berarti kita tulis di sini. Ini namanya pecahan biasa. Pecahan biasa. Dan ini dinamakan pecahan campuran. Apakah yang diminta 1? 1/4. Kalau anak ibu sampai di sini saja, misalnya sampai 5/4, berarti nggak ketemu di opsinya. Sedangkan yang dimintanya dalam bentuk pecahan campuran, berarti kita rubah ke bentuk pecahan campuran. Berarti jawabannya yang do. Berarti jawabannya do. Baiklah, nah ibu, kita mulai soal yang kedua. Hasil penjumlahan pecahan berikut yang benar adalah. Nah, di sini ada opsi A, B, C, dan D. Ini harus kita cobakan satu-satu. 3/12 ditambah 2/8 sama dengan 1/4. Ini apakah hasilnya benar? Nah, kita cek soal nomor 2. Soal nomor 2. Opsi A dulu kita cek. 3/12 ditambah 2/8. Apakah hasilnya 1/4? Ini yang perlu kita buktikan. Di sini 3/12 ini merupakan pecahannya masih dalam bentuk bilangannya besar. Kita sederhanakan dulu. Caranya seperti ini. 3/12 ini sama-sama kita bagi berapa? Ini kita bagi 3. Ini juga dibagi 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1/12 dibagi 3, 4. Berarti 1/4. Kita tulis 1/4. Ditambah 2/8. 2/8 ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Sama-sama kita bagi 2. 2 dibagi 2, 1. Dan 8 dibagi 2, 4. Sama dengan. Di sini kalau untuk penjumlahan, kalau penyebutnya sudah sama, berarti tinggal kita tambahkan. 4, 1 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 1, 2/4. Apakah hasilnya sama pembuktian kita? Tidak, berarti ini jawabannya salah. Kita coba pilihan yang B. Ini A, ini pilihan B. 6/15 ditambah 1/5. Apakah hasilnya 3/5? Nih, lihat lagi angkanya kan besar, 6/15. Ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi berapa? Kita bagi 3. Tulis 6/15 itu sama-sama kita bagi 3 lagi. Bagi 3. 6 dibagi 3, 2/15 dibagi 3, 5. Berarti 2/5. Kalau sudah sederhana kita tulis 2/5. Yang 6/15 menjadi 2/5 ditambah. Ini kan sudah sederhana, 1/5. Jadi kita langsung tulis 1/5 sama dengan penyebutnya sudah sama, sudah sama-sama 5. Langsung kita jumlahkan 2 ditambah 1. Tulis dulu 2 ditambah 1 sama dengan 2 tambah 1, 3/5. Apakah yang kita buktikan sama dengan hasilnya? 3 tambah 5, 3/5. Berarti ini sama. Ini jawaban yang benarnya adalah B. Oke, nah Ibu, kita lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3, selisih antara 3,25 dengan 2,78 adalah. Ini yang ditanya selisih. Berarti kita kurang. Tulis jawaban nomor 3. Nomor 3, tanya selisih antara 3,25
dikurang 2,78. Kalau selisih berarti dikurang. Nah, 5 bisa kurang 8? Tidak kan? Kita pinjam dulu 1. Ini dipinjam, berarti sisa 1, ini bernilai 15. Berarti 15 kurang 8, hasilnya 7. Nah, ini 1 bisakah dikurang 7? 1 dikurang 7. Tidak, berarti kita pinjam lagi ke sampingnya. Kita pinjam dengan 3, ini tinggal 2, berarti ini nilainya 11. 11 kita kurang dengan 7. 11 dikurang 7, hasilnya ya 4. Ini komanya kita turunkan, berarti ini sisa 2. 2 dikurang 2, itu 0. Berarti opsinya atau hasilnya 0,47. 0,47 yaitu C. Oke, kita lanjut soal yang keempat. Yang keempat, hasil dari 1/3/4 ditambah 1/2 dalam bentuk pecahan desimal adalah, di sini diminta dalam bentuk pecahan desimal hasilnya, sedangkan soalnya itu berupa pecahan. Diminta ke dalam desimal. Nah, kita kerjakan dulu dalam bentuk pecahan. Soal nomor 4. 1/3/4 ditambah 1/2. Oke, 1/3/4 ditambah 1/2. Ini pecahan campuran kita rubah dulu ke pecahan biasa. Berarti caranya 4 kali 1, 4 ditambah 3, 7. Berarti ini 7/4 ditambah 1/2. 7/4 ditambah 1/2. Ini kita samakan penyebutnya. 4 dan 2 tadi soal nomor 1, 4 dan 2 juga kan penyebutnya. Jadi KPK-nya ya, berarti KPK-nya 4. Kita tulis 4. Ini Bu jadikan 1 saja. 4. Nah, 4 kita bagi 4. 4 bagi 4, 1. 1 dikali 7, 7. Ditambah 4 dibagi 2. 4 dibagi 2, 2. 2 kali 1, 2. Jadi kita tulis 2. 7 ditambah 2 sama dengan 9/4. Ini hasilnya dalam bentuk pecahan, sedangkan di soal diminta ke desimal, berarti 9 dibagi 4. Caranya cara bersusun ke bawah. Nah, Ibu masih ingat cara pencarian pembagian bersusun ke bawah. Berarti 9, ini 9 dibagi 4. 9 dibagi 4. Berarti 9-nya di dalam, 4-nya kita tulis di luar. Seperti ini. Nah, Ibu masih ingat? Nah, cara pengerjaannya 9 dibagi 4 atau 4 dikali berapa yang mendekati 9. 4 dikali berapa? Apakah kali 1? 4 kali 1? 4. Masih jauh dari 9. 4 kali 2? 4 kali 2 8, berarti mendekati 9. Kalau 4 kali 3? 4 kali 3 berarti 12. Dia melebihi dari 9, tidak boleh melebihi dari 9. Dia harus mendekati 9, berarti tadi hasilnya 2. 2. Setelah 2, 2 dikali 4. Kita kalikan lagi. 2 dikali 4. 8. Tulis 8. Ini dikurang. 9 dikurang 8. 1. Nah, sekarang apakah 1 bisa kita bagi dengan 4? Enggak kan? Berarti kita harus tambah dengan 0. Kalau di sini tambah 0, berarti hasilnya kita kasih tanda koma. Kalau di sini kasih 0, berarti hasilnya kita kasih tanda koma. Nah, berarti kita tulis koma di atas. Sekarang 10 dibagi 4. 10 dibagi 4. 4 dikali berapa yang mendekati hasilnya 10? Kali 2 lagi kan?
berarti kita tulis lagi 2. 2 dikali 4, 2 dikali 4, 8, kita tulis 8. Habis itu kita kurang lagi. Kita kurang 10 dikurang 8, hasilnya 2. Kita tambah lagi 0. 20 dibagi 4. Ini dibagi 20 bagi 4 berapa? 5. 5 dikali 4 dan ini kita kali 5 dikali 4 20. Tulis di sini hasilnya 20. Berarti kita kurang. Ini habis 0 kurang 0, 2 dikurang 2. Sampai penghasilannya habis berarti hasilnya 2,25. 2,25 itu opsinya di buku B. Berarti ini hasilnya B. Lanjut soal yang kelima. Operasi pengurangan pecahan berikut yang menghasilkan bilangan bulat. Yang menghasilkan bilangan bulat adalah apakah A, B, C, dan D. Yang mana dari yang option ini yang menghasilkan bilangan bulat? Nah, kita cari satu-satu. Soal yang ke-5. Ibu coba dulu option A. 1,5 dikurang 3/4. Apakah hasilnya bilangan bulat? Kita coba. Ini sama dengan, Bu ganti di sini sama dengannya sekarang. Sama dengan 1,5. Ini Ibu jadikan pecahan, bilangan pecahan. Biar sama, ini satu bilangan desimal, ini satu pecahan. Kita harus samakan. Apakah kita sama-sama ke desimal, apakah sama-sama ke pecahan. Sekarang Ibu akan membentuknya ke bentuk pecahan. Nanti hasilnya akan sama. Walaupun sama-sama kita jadikan desimal atau sama-sama kita jadikan pecahan. 1,5 ini pecahannya karena dia di belakang koma ada satu angka di belakang koma berarti dia per 10. Berarti ini 15/10 dikurang 3/4. Nah, sama dengan ini Ibu sederhanakan lagi. Sama-sama dibagi berapa? 15/10. Ini sama-sama Ibu bagi, sama-sama kita bagi 5. Sama-sama kita bagi 5. 15 bagi 5. 3. Ini Bu kasih tanda ya. Ini kita bagi 5. Ini juga kita bagi 5. 15 bagi 5 3. 10 dibagi 5 2. Dikurang 3/4. Nah, sama seperti soal nomor 1, 2, 4. Ini KPK-nya berapa tadi? 4 ya, 4 dibagi 2 2 dikali 3 6 dikurang 4 bagi 4 1 dikali 3 3. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita kurang. 6 kita kurang dengan 3. 6 dikurang 3. 6 kurang 3 3. 3/4. Apakah hasilnya bilangan bulat? Apakah hasilnya bilangan bulat? Tidak, berarti ini bukan bilangan bulat. Ibu coba yang B, option B, yaitu 1/4 dikurang 0,25. 0,25. Ini soalnya. Ini kita jadikan pecahan. Ini pecahan campuran kita ganti ke pecahan biasa. 4 kali 1 4 tambah 1 5 berarti ini 5/4. Nah ini bilangan desimal sama dengan yang A 1,5. Karena ini tadi 1 di belakang koma jadinya per 10. Sekarang ada 2 angka di belakang koma berarti dia per
100. Ini 25. 25-nya dari bilangan pokoknya 25. Ini sudah bilangan yang sederhana. Sekarang yang di sampingnya 25 per 100. 25 per 100 ini sama-sama kita bagi 25 biar dia sederhana. Sama-sama kita bagi 25. Nah, 25 bagi 25. Ini kita tulis dulu. 5 per 4 dikurang 25 bagi 25 1 per 100 dibagi 25. 100 dibagi 25 4. Nah, di sini penyebutnya sudah sama, berarti langsung kita kurangkan. Ini pengurangan, berarti 5 dikurang 1 per 4. Berarti sama dengan 5 dikurang 1, 4 per 4. 4 per 4 atau 4 dibagi 4 sama dengan 1. Berarti ini merupakan bilangan bulat. Nah, di opsi A dia pecahan, di opsi B dia sudah bilang bulat, berarti jawabannya yaitu pilihan B, karena pilihan B ini hasilnya bilangan bulat. Nah, berarti nomor 5 isinya opsi B. Oke, sekarang Ibu lanjut soal yang ke-6. Itu hasil dari 7 per 10 dikali 5 per 21. Langsung Ibu tulis soal yang ke-6. 7 per 10 7 per 10 dikali 5 per 21. Nah, di sini kalau perkalian boleh kita bagi silang. Bagi silangnya seperti ini. Ini kan sama, bisa kita sama-sama bagi 5. Ini kita bagi 5, ini juga kita bagi 5. 10 bagi 5 hasilnya 2. 5 bagi 5 hasilnya 1. Ini apakah bisa juga kita bagi silang? Ini sama ini, 7 sama 21. Sama-sama dibagi 7. Ini kita bagi 7. Ini juga kita bagi 7. 7 bagi 7 1. Ini 21 bagi 7 3. Ini hasilnya 3. Kalau sudah seperti ini, lihat hasil yang sisanya. Sisanya ini 1 dikali 1, berarti 1 dikali 1. Ini di bawah 2 dikali 3. Jadi 2 dikali 3. Sama dengan 1 kali 1, 1. 2 dikali 3, 6. Berarti hasilnya 1 per 6, yaitu opsinya 1 per 6. Opsi atau pilihannya D. Nah, kita lanjut soal yang ke-7. Soal yang ke-7, bentuk pecahan biasa paling sederhana dari 0,5 dikali 0,8 adalah. Dia bentuknya bentuk pecahan. Sekarang soal yang ke-7. 0,5 dikali 0,8. Ini bilangan desimal. Ibu ganti dulu ke pecahan. Karena hasilnya tadi, opsinya tadi bentuk pecahan. Ini di belakang komanya ada 1 angka. Berarti 5 per 10 dikali 8 per 10. Ini sama-sama 1 di belakang koma. Nah, perkalian mana yang kita sederhanakan? Mana yang kira-kira bisa kita sederhanakan? Dia kali silang ya. Ini sama-sama bagi 5. Ini juga dibagi 5. 10 bagi 5 2. 5 bagi 5 1. Sekarang silangnya ini 10 dan 8. Sama-sama kita bagi berapa? Sama-sama bagi 2. Ini bagi 2, ini bagi 2. 8 bagi 2 4. 8 bagi 2 4. Berarti ini kita tulis 4. Ini 10 dibagi 2. 10 bagi 2 5. Berarti sisa
lihat angka yang sisa di atas-atasnya ini, berarti sama dengan 1 dikali 4 per 5 dikali 2. 5 dikali 2 sama dengan 1 kali 4 5 per 10. Ini masih bisa 1 kali 4 apakah 5? Salah, ini berarti hasilnya 4. 1 kali 4 4. 5 kali 2 10. Nah, ini sudah benar, 4 per 10. Ini belum sederhana, berarti kita sederhanakan dulu. Sama-sama kita bagi berapa? Sama-sama kita bagi 2. Di atas kita bagi 2, yang di bawahnya juga kita bagi 2, sama dengan 4 dibagi 2, 4 bagi 2 2 per 10 dibagi 2 5. Berarti hasilnya 2 per 5. 2 per 5 di buku kita itu opsinya A. Berarti ini jawabannya adalah A. Option A. Oke, kita lanjut soal yang nomor 8. Hasil dari 4 1 per 5 dibagi 3 per 5 adalah, kita bahas soal nomor 8. 4 1 per 5 dibagi 3 per 5. Ini pecahan campuran, kita ganti dulu ke pecahan biasa. 5 kali 4 20 tambah 1 21 per 5 bagi 3 per 5. Nah, sekarang pembagian seperti video ibu yang kemarin, pembagian ini kita rubah menjadi perkalian. 3 per 5 berubah menjadi, atau kita balik menjadi 5 per 3. Nah, ini sama-sama kita bagi 5. Ini juga kita bagi 5. 5 bagi 5 ini 1. 5 bagi 5 1. Ini 21 dengan 3 bagi 3. Ini juga kita bagi 3. 21 bagi 3 7. 3 bagi 3 1. Berarti sisanya 7 dikali 1 per 1 dikali 1 sama dengan 7 kali 1 7 per 1 atau sama dengan 7. Berarti jawabannya adalah A. Ini jawabannya A. Kita lanjut yang ke-9. Soalnya hasil pembagian berikut yang benar adalah. Ini ditanya yang benar yang mana, A, B, C atau D. Jadi kita harus cobakan satu-satu. Kita mulai dulu dari option A. Nomor 9, option A. 2,75 dibagi 3,3. Apakah hasilnya 1,4? Nah, kalau ibu cara mencari ini, ibu rubah dulu ke pecahan. Ini karena dia 2 di belakang koma, berarti tadi 275 per 100 karena di belakangnya ada 2 dibagi 3 per 10. Kita buktikan apakah hasilnya 1,4. 275 per 100 dikali 10 per 33. Ya, ini ibu balik karena dia berubah menjadi kalian. Ini coret 1, coret 10. Ini berarti hasilnya 275 per 330. Apakah ini dibagi hasilnya 1,4? Tidak, berarti ini bukan jawabannya. Ibu lanjut option B. Ini masih soal yang ke-9, option B. 3 per 5 dibagi 0,25. Apakah hasilnya 2? 2 per 5. Ini mari kita buktikan. 3 per 5 bagi
Ini 2 di belakang koma berarti dia per 100. 25 per 100 sama dengan 3 per 5. Ibu rubah menjadi perkalian. Ini angkanya masih besar, kita sederhanakan dulu. Berarti sama-sama kita bagi 25 biar dia lebih sederhana. Ini 25 bagi 25 1. Bu tulis di sini dulu ya. Hasilnya 1 per 100 dibagi 25 4. Ini karena dibagi, ibu sudah menjadi perkalian, berarti 1 per 4 ini kita rubah menjadi 4 per 1. Kalau sudah seperti ini, apakah ini bisa kita coret atau kita bagi silang? Tidak, karena dia sudah sama bilangan yang sederhana. Berarti langsung aja 3 kali 4 12 per 5 kali 1 5. Nih, ini penyebutnya lebih besar dari pembilangnya lebih besar dari penyebut. Berarti kita jadikan dia pecahan campuran. 12 dibagi 5. 5 dikali berapa mendekati 12. Berarti dikali 2. Berarti per 5. Nah, 5 dikali 2 baru 10 kan? Ini padahal ini 12. Berarti kurangnya 2. Kita tulis di sini. Coba kita buktikan pecahan campuran apakah sama hasilnya. 5 dikali 2 10. 10 ditambah 2 12. Berarti 12 per 5. Ini jawabannya benar. Berarti ini sama. Berarti ini opsinya nomor 9 adalah B. Soal yang ke-10 yang terakhir. Perbandingan umur Bayu dengan umur Arif adalah 4 dibanding 3. Jika umur Bayu 16 tahun, berapa umur Arif? Nah, cara penyelesaiannya ini kan perbandingan. Soal nomor 10. Kita tulis dulu umur Bayu. Berarti Bayu perbandingan umur Arif. Bayu dan Arif. Perbandingannya 4 dibanding 3. Yang diketahui umur Bayu. Umur Bayu 16 tahun. Yang ditanya umur Arif. Yang kita cari adalah umur Arif. Berapa umur Arif? Umur Arif sama dengan, nah, umur Arif sama dengan, karena yang diketahui umur Bayu, berarti yang ditanya umur Arif, kita pakai perbandingan Arif. Karena yang ditanya umur Arif, berarti 3 per, karena yang diketahui umur Bayu 16, perbandingan Bayu 4, berarti kita pakai perbandingan Bayu dikali 16. Nah, ini bisa kita kali silang. Ini dibagi 4, ini juga dibagi 4. 4 bagi 4 1, 16 bagi 4 4. Berarti sisanya sama dengan 3 dikali 4 per 1. 3 kali 4 12. 12 per 1 atau 12 bagi 1 sama dengan 12. Berarti umur Arif di sini adalah 12 tahun. Jawabannya C. Berarti option jawabannya adalah C. 12 tahun.